Cek lo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la. وكمل الصعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صفة أديائك وعلى آله وأصحابه الشاكرين على نعمائك الصابرين على بلائك. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الزنا والربا وأقل ولد الأباء وبر صديقه فدخل طريقه وآل محمد تنزو من البلاء والنار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Darur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DK Masjid Darur Rahman yang terhormat Bapak Wahyu beserta jajarannya yang enggak sempat saya sebutkan satu-satu namanya, Akhil Al-Mahbub, Ustaz Khalid, para Ustaz semuanya enggak sempat saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi hormat dan ta'zim kami kepada beliau. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka guna untuk menggugurkan satu kewajiban kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka salat subuh berjamaah, dilanjuti dengan kajian subuh pada pagi hari ini dengan asa dan harapan bersama mudah-mudahan berhimpunnya kita pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Allah berikan kita keberkahan kelak Allah jadikan kita manusia yang mulia memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Pak Bu mudah-mudahan keluarga kita yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sehat Allah sehatkan selama-lamanya. Yang belum dapat rezeki Allah berikan rezeki yang berkah, yang halal, yang manfaat. Harapan kita bersama mudah-mudahan kita yang berhimpun pada pagi hari ini enggak hanya kumpul di sini, insyaallah nanti kita kumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua, kalau hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya bilang mereka yang nanti masuk surga adalah wajhun malihun. Mereka yang punya muka semaliwir girang, senang dan bahagia. Pertanyaannya hadirin, kenapa dia bisa senang? Kenapa dia bisa bahagia? Dia bisa senang dan bahagia karena mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini insya Allah termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya sering saya bilang tuh, yang namanya sholat subuh kadang-kadang ini dikerjainnya orang rasa malasnya luar biasa, Pak. Kenapa Ustaz? Karena dikipasin sama setan. Makanya kata Nabi, wa amma sholatul fajri, dan adapun sholat subuh kata Nabi, fama min mu'minin sholli hadhil fajr, tidak ada seorang mukmin yang mengerjakan sholat subuh ini kata Nabi arba'ina yauman fil jamaah, selama 40 hari 40 malam dia mau berjamaah, nggak putus dia berjamaah sholat di masjid. Di mana saja sholat subuh, nggak putus selama 40 hari 40 malam. Kata Rasulullah, illa a'atahu barataini, nanti akan diberikan dua kebebasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang pertama, Allah bebaskan orang tersebut daripada seluruh jeratan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya neraka Saqar, neraka Jahim, neraka Hutama, neraka Ladha, neraka Jahanam, semuanya Allah bebaskan. Yang kedua, Allah bebaskan dari sifat-sifat orang-orang yang munafik. Dengan kata lain, kalau kita mau sholat subuh berjamaah, insya Allah akan melahirkan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ngapa, Pak? Lu mah diem baik sih, kayak ikan betok. Betul nggak, Bu? Kayak dikipasin kita sama setan. Apa yang kata Ustaz? Ada lagi, kalau kita mau pahala kita banyak, kalau habis sholat sunat itu, habis sholat sunat qobliyah, sebelum kita sholat wajib, baca tuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau misalkan nggak bisa pakai speaker, masing-masing nggak ngapa-ngapa. Berapa kali Ustaz? Minimal paling sedikit 50, paling banyak 100. Sebelum apa? Sebelum berjamaah salat subuh tuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa kali? 100 kali. Lebih apa? Boleh apa enggak? Oh, enggak apa-apa. Kurang? Kagak bangetan. Kalau lebih boleh enggak? Boleh. Kurang? Ya kebangetan, jangan sampai kurang. Apa kiatnya? Habis subuh minimal kalau enggak bisa baca Quran, kita zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, barang siapa yang baca Quran habis subuh, dia habis subuh berjamaah, dia enggak beranjak di masjid, dia enggak buka laptop, dia enggak buka handphone, Quran yang dia baca. Kata Nabi, barang siapa yang baca Quran habis subuh, insya Allah dia punya otak cemerlang. Amin. Ngapa? Ya Pak, Bu, kapan habis subuh tuh? Ya, kalau mau otak kita cemerlang, baca Quran tuh. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Kendor. Orang aja pada ngantuk kali ini. Ya, baca Quran habis apa? Habis subuh. Kata Nabi, barang siapa yang baca Quran habis subuh, insya Allah dia punya otak cemerlang. Makanya lihat tuh, kalau hafizah, dia ngapal Quran tuh habis subuh tuh. Kenapa? Pikirannya macam-macam belum masuk ke otak, Pak, tapi Quran yang dia baca.
Kita kan kadang-kadang kagak. Apalagi emak-emak repot banget sama cucian. Repot amat sama apa? Sama anak, sama cucu, sama laki repot. Akhirnya Quran nggak pernah dibaca. Ya, Pak, Bu, ini bukan saya ngomong sombong nih ya. Ini tahadus ibni amatillah buat saya sendiri, mungkin insya Allah buat kalian, buat kita semuanya. Saya dakwah kemana-mana. Per 3 bulan sekali, alhamdulillah ke Hong Kong, ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura. Semuanya saya dakwah. Tanya Ustaz Khalid, kalau lihat status saya nggak pernah di rumah saya. Termasuk semalam saya habis ceramah, pulang ceramah ada undangan apa? Undangan dadakan di Masjid Darul Rahman. Biasanya kalau ngundang buat 3 bulan sekali. Baru semalam ditelepon, untungnya nggak ada. Saya jam 7 nanti berangkat keluar kota. Ada syuting di sana, ada acara tahun baru juga. Ya, alhamdulillah bisa ketemu. Pak, Bu, ini rahasianya. Saya dakwah kemana-mana, tapi saya nggak pernah tinggalkan baca Al-Quran. Saya yakin saya bisa begini, saya tampil di sana, tampil di sini, syuting sana, syuting sini, tapi saya nggak pernah tinggalkan baca Al-Quran. Kenapa? Saya yakin dan percaya Quran yang nanti akan bela saya di yaumul qiyamah. Bisa nggak Pak? Jadi saya Pak, kalau kemana-mana tuh saya belum baca Quran, puyeng kepala saya. Biasain tuh. Jadi seakan-akan wajib buat kita, kayak sholat wajib tuh. Rasain dah coba nanti deh. Sekarang mungkin Ustadz saya nggak bisa 1 juz, nggak apa-apa. 1 lembar juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting istiqomahnya. Ya, mulai dah. Entar neng. Ya. Pak Ustadz, saya nggak bisa 2 juz atau 1 juz, bisa nggak 2 lembar? Nggak apa-apa, 2 lembar baca atau 1 lembar. Yang penting istiqomah. Nanti pelan-pelan. Sekarang 1 hari, besok 1 hari, apa namanya 1 lembar, 2, 3 lembar, lama-lama bisa 1 juz. Insya Allah kalau 1 juz 1 hari, 30 hari kita khatam Al-Quran. Enak Pak. Apalagi malam Jumat. Karena malam Jumat kan udah umum ya di mana-mana. Biasanya kalau kita malam Jumat baca apa? Baca Yasin. Mungkin di musolah di masjid baca Yasin, baca Ratibul Haddad, baca Ratibul Attas, ada baca tahlil, baca tahmid dan sebagainya. Nanti di rumah terusin lagi tuh kalau bisa tuh. Baca apa Bu? Baca apa Pak? Baca surat Kahfi. Baca Waqiah. Baca Tabarak. Kata Nabi, barang siapa yang baca surat Kahfi awal, tengah dan akhir, ketika dia meninggal dunia, insya Allah pasti dalam keadaan husnul khatimah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Itu surat Kahfi itu. Jadi kata Nabi, kita baca tuh awal, tengah, akhir, syukur-syukur kita hafal tuh surat pertama itu. Ya, yang ayat pertama sampai 10 ayat, nanti di tengah sampai akhir. Kalau bisa hafal nggak apa-apa, dikit-dikit ya. Buat apa? Biar lazimin tuh. Ya minimal kita baca awal, tengah, akhir. Kalau Ustaz akhirnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Kalau kita udah terbiasa baca Quran Pak, masalah jadi utang buat kita semuanya. Persis saya bilang tadi, saya saking senang sama Al-Quran itu, saya bikin
pengajian ibu-ibu kalau setiap Rabu pertama khatmul Quran di rumah. Alhamdulillah jamaahnya nggak banyak, sedikit cuma 500 orang. Itu setiap awal bulan Pak. Kalau Rabu minggu ketiga saya bikin namanya Zikir al-Kubur. Saya ijazahnya dari Habib Lutfi bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Saya sama umi saya bikin itu pengajian, kita keliling kota Depok tuh. Entar di sana, entar di Cikumpa, entar di Cilodong, entar di Salak, Sukmaja, segala macam, entar di segala macam. Kami bikin mulai dari 100 orang. Sekarang alhamdulillah yang sudah terdaftar ada 1.850 orang. Emak-emak semuanya. Mudah-mudahan nanti termasuk dari Rahman kita gabung semuanya. Mau saya datangin jamaah saya kemari. Siapin parkiran yang gede. Gua bawa mobil kecil aja susah parkir. Ya. Jadi Bapak Bu, baca apa Bu? Baca Quran tuh. Ustaz, apa sih kiat-kiatnya kita kadang-kadang kok rezeki gini-gini aja. Rumah tangga kita kok gini-gini aja Pak Ustaz, saya berantem mulu sama suami. Anak-anak nggak pernah apa? Nggak pernah mau nurut sama orang tua. Anak-anak kadang-kadang lebih demen main ketimbang ngaji. Lebih demen main handphone ketimbang sholat berjamaah. Jangan salah Pak. Kata Nabi, al-walad bikasratil walid. Anak bagaimana orang tua, betul. Kalau mau cakep anak tersebut sifatnya bagus, contohin yang baik. Ini kadang-kadang anak-anak pengen banget baca Quran, bapaknya nongkrong mulu di gardu. Bapaknya nggak pernah baca Quran. Pengen anak sholat berjamaahnya cakep, setiap saat bisa berjamaah. Bapaknya malas banget sama sholat. Bagaimana anak mau ngikut? Bener nggak Pak? Bu? Bener nggak Bu? Jadi kalau anak pengen bagus, sifatnya pengen cakep, akhlaknya, jemaahnya bagus, contohin dulu buat bapaknya tuh. Bapaknya sholat dulu ke masjid, zuhur berjamaah, kalau ada waktu, kalau kerja ya minimal pulang kerja, maghrib berjamaah ada. Sampai isya tuh jangan ditinggal tuh. Jangan apa? Jangan ditinggal tuh. Kalau perlu dari maghrib sampai isya jangan pulang Pak. Mau tahu rahasianya? Kata Nabi, barang siapa yang baca Quran habis maghrib ketemu isya, bainal maghrib wal isya, di antara maghrib ketemu isya tuh dia nggak lepas tuh. Dia baca Quran. Kata Nabi, barang siapa yang baca Quran habis maghrib ketemu isya, insya Allah rezekinya Allah akan jamin semenjak di dunia sampai akhirat nanti. Cuman kitanya males. Bener nggak? Bener nggak Pak? Iya. Ada lagi. Umur kita ini Pak, umatnya Nabi ini kan kagak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Kalau umurnya ada 70 tahun namanya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orangnya umurnya sampai 110 tahun. Ada 90 tahun, itu bonus dari Allah tuh. Makanya bersyukur kalau umurnya kita panjang dipakai ibadah, bersyukur kita. Nah, apa kiat-kiat Ustaz? Kita umur kita pendek tapi amal kita pengen banyak. Ada Pak. Di antara maghrib ketemu isya namanya sholat sunnah awabin. Apa? Sholat sunnah awabin. 6 rakaat. 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ayat yang pertama mungkin baca qul ya ayyuhal kafirun, ayat kedua baca qul huwallahu ahad. 6 rakaat tuh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi syaratnya selama kita sholat jangan ngomong. Jangan apa? Jangan ngomong, jangan bicara. Contoh, kita di sholat nggak sempat ke masjid, di sholat di rumah nih habis maghrib kita nggak beranjak tuh, habis sholat ba'diyah langsung sholat sunnah awabin. Dapat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dapat 4 rakaat. Anak kita nanya, "Ma, kunci motor di mana ya?" Jangan jawab di sana notong di atas lemari, batal. Ngulang lagi kita.
Jadi syaratnya jangan apa? Jangan ngobrol, jangan batal. Jadi ada yang nanya ke Onju, udah terus aja kita sholat dulu, baru nanti kita jawab. Kan biasa anak-anak kalau marah ya, kalau masih maksa juga nanya, pakai bahasa isyarat ya. Jadi barang siapa yang sholat awabin 6 rakaat bainal maghrib wal isya, Allah akan ampuni dosa-dosa kita 12 tahun yang lalu. Banyak nggak 12 tahun? Masya Allah. Sedikit amal kita Pak, sedikit umur kita, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Nah kadang-kadang kita nggak tahu. Ini yang kadang-kadang kita salah. Ustadz, saya kan habis umroh. Kalau di umroh kan kita di Mekah pahala kita 100.000. Ya, pahala kita kalau sholat di Madinah katanya 50.000. Iya. Kalau sholat sunat di Cisalak, sholat sunat di Depok katanya kan cuma 1.000. Jauh banget Ustadz pahalanya. Iya, cuma jangan dirapel. Ngerti gak dirapel? Mentang-mentang pahala banyak dirapel. Kenapa Pak nggak sholat berjamaah? Udah di Mekah kemarin. Kan pahala saya banyak. Ini namanya PA. Makanya sering saya bilang kalau haji umrah ada 3 tuh Pak. Ada haji mabrur, ada haji makbul, ada haji meded. Kalau haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh mabrur. Yang kedua makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berangkat umroh, berangkat haji, sholat jamaahnya rajin. Pulang dari sana lebih rajin lagi Pak, nggak pernah ditinggal sholat jamaahnya. Sama tetangga baik, sama sedekah juga rajin. Ya Bu ya? Ya Pak ya? Rajin itu ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, itu namanya makbul, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir yang bahaya nih, haji meded. Tahu meded? Haji nyesel, umroh nyesel. Sekarang haji furodo itu harga 300 juta. Cuman 2 minggu di sana, akhir berangkatnya. Yang penting wukuf di Padang Arafah. Haji 300 juta. Pulang dari sana nyesel. 300 juta, mendingan gue bikin kontrakan. Tuh, itu namanya haji meded. Nah, makanya ada tanda-tanda aja. Makanya mudah-mudahan kita yang belum berangkat haji, belum berangkat umroh, insya Allah secepatnya bisa berangkat ke sana. Sekarang saya tanya, jawab yang kenceng. Mau berangkat haji enggak? Mau berangkat umroh apa enggak? Yang kenceng. Ibu berangkat haji enggak Bu? Mau berangkat haji? Mau berangkat umroh? Ya daftar. Kalau maunya doang lu nggak daftar, kapan berangkat? Coba angkat tangannya. Coba semuanya angkat tangan. Ini saya kasih doanya nih. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina min indik wafid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afwi wa afina wa allimna min ladunka ilman nafi'a mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram. Pak Bu, kata Nabi barang siapa yang sering-sering baca doa tersebut, yang pertama insya Allah umurnya panjang dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua rizkinya tambah banyak, tambah berkah. Bisa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah dan bisa ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, kalau dia punya keluarga, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Ngapa? Amin. Ini ngomong-ngomong udah punya mobil semua belum? Laki simin amat ya. Mau punya mobil nggak Pak? Ibu-ibu mau punya mobil nggak? Coba angkat tangannya, saya kasih doanya nih. Coba angkat tangannya.
Ikutin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka afansa wasenia wa khondajes. Amin. Ya belakang serius banget improvisasi ya Pak. Kadang-kadang kalau kita ngaji serius-serius banget juga dikatain sama mama. Ya enggak? Kan mama kan begitu kan di mana-mana ya. Kalau ngundang ustaz, ngundang kiai, ngundang habib, ceramah serius banget, paling mama nyelote. Yang begitu diundang tuh. Ada ustaznya kadang-kadang gemuk kayak saya, pasti mama nyelote. Ustaz gemuk amat ya, jangan-jangan nggak pernah puasa kali. Ada ustaznya kurus, pasti mama nyelote lagi baik. Ya Allah ustaz kurus amat, jangan-jangan bininya galak. Ada yang ganteng kayak saya, pasti mama nyelote. Ya Allah ustaz ganteng amat ya. Padahal menjadi laki saya tuh. Pas yang diundang ini laki apa namanya kiainya jelek, pasti mamanya megang perut tuh. Amit tabang baik. Ya begitu diundang. Improvisasi ya Pak. Jadi berkah ya. Sama seperti hal yang kita duduk di majelis taklim seperti ini 1 jam. Kita ngaji, mendengarkan fatwa ulama, mendengarkan syair-syair ulama segala macam, kita mendengarkan sabda-sabda Nabi semua sallallahu alaihi wasallam. 1 jam kita duduk di sini lebih baik daripada kita salat sunat 1000 rakaat. Ada yang pernah salat 1000 rakaat? Ada enggak? Nih gua kasih jam tangan. Mana orangnya? Oh, ini 8 juta. Mana? Agak ada. Gua aja kagak. 1000 rakaat berat enggak, Pak? Berat. Tapi dengan kita duduk ngaji, insya Allah pahalanya sama seperti kita salat sunat 1000 rakaat. Amin. Ya Bu ya. Ya apalagi Ramadan sudah berlalu buat kita semuanya nih. Kan jamaah mah kagak di mana-mana. Boleh saya minum dulu, Pak? Subuh Ramadan sudah berlalu buat kita semuanya. Itu jamaah tuh nggak di mana-mana. Kagak di Depok, kagak di Darul Rahman, kagak di Cisalak, kagak di Cikumbak, kagak di Cilodong. Yang namanya emak mama rempong. Yang namanya emak rem sama bapak-bapak juga. Biasa datang ke masjid, datang ke mushola, datang ke surau, biasa lihat dulu jada imam siapa, yang kultum siapa. Makanya ada 2 versi tuh kalau imam tarawih tuh. Imam tarawih ada 2 versi, ada imam yang cepat, ada imam yang lama. Kira-kira emak mau cepat apa yang lama? Bu, ibu mau cepat apa yang lama imamnya? Cepet. Kalau yang yang lama mau nafik. Kalau bapak-bapak mau yang cepet apa yang lama? Hah? Sama mau. Ini ada 2 versi, ada imam cepat, ada imam lama, ada imam yang lama. Contoh. Itu pasti mak-mak sama bapak yang imamnya gerutu semua tuh. Ya lama ini. Ini baru bismillah, belum ayat Al-Fatihah, belum ayat kedua, lama suwe na ustaz. Ada imam tarawih cepat contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ya Taha, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Saya yakin nih kalau imam yang model kayak gini nih aki-aki amanahnya encok ke kumat semua. Apalagi orang Sunda ya Pak, abis ruku pasti ada ngomong ulu-ulu, saya etan mengetrek pisan.
Jadi yang namanya imam tarawih itu enggak cepet, enggak lama, sedang-sedang aja. Coba-coba praktekin tuh di Masjid Dar-Rahman, imamnya kayak di Blitar tuh. Ya, 10 menit kelar 23 rakaat. Sama sholat Isya. Ada yang sanggup enggak? 23 rakaat berikut sholat Isya 10 menit. Ada yang sanggup enggak di sini? Iya, 2-3 hari sanggup, besok encok semua. Jadi cepat kagak, lama kagak, sedang-sedang aja. Yang penting tomak ninahnya yang benar. Betul. Ruku minimal 1 bacaan. Subhana rabbil azimi wa bihamdi sami'allahu liman rabbana walakal hamd. Langsung sujud. Enggak usah 3, enggak apa-apa. 1 juga cukup. Yang penting sempurna bacaan kita. Kalau kita mau terima ibadah kita, yang penting sempurna rukun-rukunnya. Insyaallah sah. Amin. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, di sono 11 rakaat. Di Dar-Rahman, di Dar-Rahman 23 rakaat, betul. Di sono 11 rakaat. Yang benar yang mana Pak Ustadz? Dua-duanya benar. Yang 11 rakaat benar, yang 23 benar. Yang salah mana? Yang salah lu, yang nanya lu enggak sholat-sholat. Benar enggak Pak? Sekarang 2023 ngomongin khilafiyah mulu, yang 23 bener. Cuman pahalanya banyakan yang 23. Kenapa? Karena rukunnya banyakan. Sholatnya banyakan, rukunnya banyakan. Wajar kalau dapat pahalanya banyakan. Yang 11 ya dikitan, udah gitu aja. Betul nggak Pak? Ada lagi sholat kunut. Jangan sholat nggak pakai kunut, masih pakai kunut. Boleh nggak? Lah boleh. Yang salah mana? Yang salah mang yang nggak pernah sholat subuh berjamaah. Dua-duanya benar. Yang kita pakai kunut alham, yang nggak pakai kunut juga menurut rekan masing-masing. Yang penting kita jangan pernah ribut. Jadi kita lagi pesta demokrasi nih. Apa-apa, Bu? Pesta demokrasi. Awas, hati-hati nih. Ini jangan nih gara-gara beda partai, jangan beda kaos, gara-gara beda kaos akhirnya pada berantem. Abdul Khalik apa? Hijau, kita merah. Wah, berantem, jangan. Ya, yang penting kita rukun. Kalau saya Pak pribadi Pak, mau presidennya si Udin kek, mau presidennya si Dono kek, mau Panjul kek, yang penting pertama ini sembako murah, betul. Kalau perlu sembako gratis buat kita itu tiap bulan dikirimin ke rumah. Bener nggak Pak? Kita sih nggak ada kewajiban. Yang penting yang pertama sembako murah, yang kedua apalagi yang kedua nih kalau perlu sekolah gratis. Kerjaan gampang, enak kita mau kerja kemana-mana. Sekarang kadang-kadang fasilitas kita dikurangi, kerjaan susah. Benar, sekolah juga mahal ya Allah. Mau dikemanain kita Pak? Makanya mudah-mudahan nanti yang terpilih menjadi presiden, mudah-mudahan amanah buat negeri kita semuanya. Amanah, semuanya amanah. Sekolahnya kita juga anak-anak aman. Kalau perlu sejahtera, kerjaan kita juga alhamdulillah sejahtera. Ya Pak ya? Iya. Jangan ono dilarang. Yang rempongan Indonesia doang. Rempong Indonesia doang. Berangkat haji, berangkat umroh. Di sana kagak ditanyain vaksin. Besok saya berangkat lagi Januari bawa jemaah. Berangkat umroh 1 bis. Wajib vaksin. Di sana nggak diperiksa Pak. Kalau meningitis mah udah biasa. Haji perlu, umroh perlu, meningitis. Kiri meningitis, yang kanan suntik flu. Ini mah kadang-kadang yang 3 ditanyain Pak. Padahal di sana kagak. Itu Indonesia doang Pak. Tapi alhamdulillah sih buat keamanan kita semuanya. Mudah-mudahan ya bisa belum berangkat umroh bisa berangkat umroh. Yang berangkat haji bisa berangkat haji insya. Yang penting niatin Pak dalam hati. Ustadz saya nggak punya duit, belum ada ongkosnya, niatin dalam hati. Kata ulama bilang qasdi syai' muqtaran bi fi'li. Yang namanya niat itu menyengajakan sesuatu dan disertai dengan perbuatan. Niatnya sudah ada, tinggal pelaksanaannya. Kapan waktunya? Wallahu a'lam bimuradi. Insyaallah secepatnya Allah kasih rezeki, kita bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah. Alhamdulillah. Enak Pak.
Saya alhamdulillah setiap tahun berangkat 1, 2, 3 kali setahun sekali atau setahun 2 kali berangkat, nggak pernah pakai duit, Pak. Pada bengong. Ya pakai pesawat lah. Bener kata Bapak. Ya alhamdulillah nggak pernah pakai duit. Artinya apa Ustadz? Saya kan jamaah saya banyak, berangkat alhamdulillah per 3 bulan, per 4 bulan kita berangkat 50 orang, 80 orang. Kemarin saya ke apa namanya ke Eropa, ke Turki, 2 bis saya berangkat. 120 orang berangkat, 2 bis berangkat ke Eropa loh Pak. Udah pernah ke Eropa? Lo ke Jerodok aja belum pernah. Rezeki, rahasia. Saya pernah nih Pak. 2020 Pak. Saya pernah waktu itu syutingnya awal Januari. Kita syuting sama-sama syuting, banyak kiai nih termasuk anaknya MZ. Fikri Haikal. Kita syuting sama-sama syuting. Yang masuk TV ada 5, di antara salah satunya adalah saya. Selesai syuting ada 15 kiai diamplopin satu-satu 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Tahu di sini berapa? Diangkosin satu-satu tuh. Yang kagak diamplopin saya doang. Cuma saya nggak kecil hati. Kenapa saya nggak diamplopin? Mungkin bukan rezeki saya, gitu ya. Pulang saya tuh. Bini saya nanya, saya berangkat jam 3 sore, pulang jam 3 pagi. Kata bini saya, mana ya katanya amplopnya? Jong. Kagak dapet pisan, no, ayam bekakak doang 2 biji. Cuma saya nggak kecil hati, saya diem aja. Yang lain diamplopin Pak, 5 juta, 5 juta. 2 hari berikutnya saya ditelepon sama yang punya hajat. Karena kita syutingnya di pesantren. Apa dia bilang? Yai, mari. Akhirnya saya berangkat ke sana. Pas berangkat di sana, apa dia bilang? Sengaja kemarin saya nggak amplopin. Saya lagi tes, kira-kira nanyain apa kagak. Ternyata antum kagak nanyain. Kalau antum nanyain duit, saya kasih 10 juta, cuman selesai urusan kita sampai di sini. Berhubung antum kagak nanyain, sekarang saya kasih hadiah berangkat umroh bintang 5, 50 juta. Lo girang kita. Aman nangis saya tuh. Dan uang sakunya nggak gede Pak, alhamdulillah dikasih uang saku 20 juta. Menang banyak gua. 70 juta Pak sendiri Pak. Tapi saya mimpin jamaah 2 bis berangkat ke sana. Kita gabung sama grup Al-Azhar. Itu namanya rezeki minallah. Ya namanya haji umroh itu dari arah yang nggak disangka-sangka Pak. Kadang-kadang kita nggak punya duit berangkat. Orang yang duitnya banyak penuh, kadang-kadang punya pun duit nggak berangkat. Kenapa? Yang namanya umrah, yang namanya haji, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya niatin dalam hati, mudah-mudahan kalau nggak tahun ini, insya Allah tahun berikutnya kami berangkat haji, berangkat umrah. Makanya kalau orang-orang tua kita dulu Pak Bu, itu ada namanya Jabar Rahmah. Jabar Rahmah itu pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa, itu namanya Jabar Rahmah. Di mana? Jabal Rahmah. Orang-orang tua kita dulu kalau berangkat haji itu foto keluarganya dibawa, anaknya dibawa, tulis tuh di balik foto tuh. Pulan bin Pulan, mudah-mudahan tahun depan berangkat haji. Dulu dibuang di sono. Harapannya apa orang tua kita? Mudah-mudahan kalau sekarang orang tuanya besok anaknya berangkat haji, berangkat umrah. Amin. Itu dulu. Sekarang zaman praktis Pak, handphone udah ada. Betul, handphone udah ada, tinggal nyempot di handphone. Foto anak kita ada, bini kita ada, saudara kita ada, teman-teman kita ada, fotonya semuanya. Doain di tempat mustajabah. Termasuk Jabar Rahmah di Makkah, di Madinah, doain. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Wahyu bisa berangkat. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya Pak Parno bisa berangkat. Handphone udah gampang sekarang. Alhamdulillah. Makanya niatin dalam hati, kalau nggak tahun sekarang insya Allah tahun berikutnya kita bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah. Alhamdulillah. Makanya saya bilang sama teman-teman saya nggak bangga kalau ente ke Jepang, ke Korea, mana lagi ke Amerika, tapi nggak pernah nginjak Mekah, nggak pernah nginjak Madinah.
Kalau kita udah nginjak Mekah, nginjak Madinah, lo mau kemana kita terserah. Saya bangga tuh. Kalau kita udah menginjak Mekah, nginjak Madinah, insya Allah nanti kita nginjak kota-kota yang lain. Insya Allah. Jadi Allah berikan kebaikan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Ini masih terus apa mau udah selesai nih? Udah jam 6 kurang. Terus masih. Sampai jam berapa? Sampai jam 6. Mau sampai jam 6. Bayaran gua mahal. Ayo ya Mbak ya. Tepat sekali ya Pak ya. Jadi berkah ya Bu ya. Jadi sekali lagi kiat-kiat kita mau berkah, yang pertama jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran. Apalagi kita ditambah dengan sesuatu yang lain. Kalau pagi nanti ini kita surat jam 6 apa? Surat Al-Isra. Tadi kita sebelum subuh surat apa? Surat Qabliyah. Saking perlunya dan saking pahalanya banyak buat kita semuanya Pak Bu. Kalau perlu jangan pernah ditinggal surat Qabliyah. Kenapa? Karena sudah janji Nabi pahalanya lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Yang punya emas merentet, yang punya mobil 8 sampai belambir dia punya nggak ada apa-apanya. Sama apa? Sama pahala orang sholat subuh, orang sholat Qabliyah subuh. Jadi kalau perlu jangan ditinggal tuh. Di rumah biasain setelah bulan sholat subuh sholat Qabliyah baru sholat baru sholat subuh. Jadi Qabliyah dulu baru sholat subuh. Ba'diyahnya enggak ada. Nanti ba'diyahnya nanti disusul tuh. Sama apa? Sama sholat Isra jam 6, jam 7-nya kita sholat duha. Berapa rakaat sholat duha? Paling banyak 8 rakaat, minimal buat kita 4 rakaat sholat duha. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Insyaallah rezeki kita Allah akan jamin semenjak di dunia sampai di akhirat nanti. Minta sama Allah. Enak banget ya dengerin ceramah makan baik. Gue juga pengen. Gak apa bercanda terus lanjut ya. Apalagi Ustaz kiat-kiatnya tadi tuh. Tadi Bapak baca sholawat. Ya baca sholawat. Sering saya bilang satu amalan yang nggak pernah ada efek samping cuma sholawat. Dengerin, catat ya. Satu amalan Pak yang nggak pernah ada efek samping cuma sholawat. Belum pernah saya dengar ada orang baca sholawat 1 hari 500 kali terus dia gila, belum ada. Pak Ustadz Kholik baca sholawat 2000 kali, stres, enggak ada. Satu amalan yang enggak pernah ada efek sampingnya cuma sholawat. Semakin kita banyak berselawat, insya Allah semakin banyak dan berkah Allah kirimkan buat kita semuanya. Kita baca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil wa tanbarju bihil qura wa tukhadha bihil adaj. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-mukhtar. Ada lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Paling sedikit kalimatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca sebanyak-banyaknya, insya Allah berkahnya luar biasa. Ibu-ibu sambil nyapu baca salawat tuh nggak apa-apa ya Bu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Baca tuh ambil nyapu halaman bersih kita dapat sholawat. Dapat pahala dari Allah. Pengen ngomong cucu, ngomong anak baca sholawat tuh. Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Masya Allah, hafal semuanya. Kita ambil ngomong anak, kita baca tuh. Anak tidur, kita dapat pahala. Betul? Ini kan kadang-kadang anak-anak sekarang dibawa keder, Pak. Lagi ngomong anak dibawa keder, kemana, makanya gedenya tenggeleng. Ya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah kasih berkah buat kita semuanya. Ini sebenarnya pengen panjang lebar ya Pak, karena saya juga sudah waktu. Ini juga dadakan, saya akan berangkat ke luar kota. Doain ya Pak, mudah-mudahan Allah kasih berkah buat kita semuanya. Yuk kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini tidak beranjak dari masjid dan rahmat yang tercinta ini kecuali mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak, orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, hadirin kita, anak cucu keturunan kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang baik, orang-orang yang baik yang senantiasa memberikan hartanya buat masjid, buat yatim piatu, buat janda jantua, fakir miskin dan duafa. Kata Nabi, al-mal yakhruju mali, harta bagaimana kita mengeluarkannya kalau dia jalan yang baik, insyaallah surga jaminannya. Kita doain mudah-mudahan Allah kasih berkah hidup rumah tangganya, amin. Allah balas berlipat ganda dan mudah-mudahan kita yang hadir kalau kita meninggal dunia insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ma qultu ana wa ana min qablihi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqil Fatihah wa syiril Fatihah wa kamatul Fatihah sya'afatul Fatihah. Allah abwabul khair waj'alha 'anna khair الخير فإنك لك الخير ودعا في الضير. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وأهلنا وتلاميذنا من علم الخير ولا تجعل الفقر والضير. اللهم حج حجا مبرورا وشعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما بالصدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. Ya Allah, berikan keberkahan buat kami, berkah rezeki kami, berkah keluarga kami, berkah anak cucu keturunan kami, berkah masjid kami, berkah kampung kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampun dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kawan-kawan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kumpulkan kami di dunia ini, kumpulkan kami bersama keluarga kami dalam surga-Mu ya Allah.
kumpulkan kami bersama keluarga kami dalam surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari balak-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari adab kubur-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan kekasih Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami dalam jannah-Mu ya Allah. Masukkan kami dalam jannah-Mu ya Allah. Masukkan kami dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya mujibal sailin. Semoga ilmunya